Halo Bro Scott semua, selamat datang kembali di channel Utopia Hartoni dan melanjutkan seri di mana aku kemarin sudah menjelaskan mengenai bagaimana cara kalian bisa meningkatkan kemampuan bahasa Jerman kalian melalui membaca. Hari ini kita akan mulai mendengarkan bagaimana caranya kita bisa belajar bahasa Jerman melalui metode mendengarkan. Apa saja contoh sumber yang bisa kalian gunakan dan gimana cara kalian bisa memaksimalkan metode pendengaran ini biar kata bahasa Jerman kalian, koleksi kosakata kalian bisa makin besar dan juga kalian makin bisa mengerti apa saja yang diomongin oleh orang-orang. Sebelumnya, terima kasih buat kalian yang udah datang ke sini. Halo, nama aku Hartoni dan aku adalah orang Indonesia yang kebetulan lagi tinggal di Jerman. Video-video aku biasa isinya adalah seputar belajar bahasa Jerman, kuliah di Jerman, dan hal-hal menarik seputar Jerman lainnya. Dan jangan lupa untuk pertama-tama like dan juga untuk subscribe channel YouTube aku biar orang lain juga bisa terbantu dengan adanya video ini dan juga channel ini. Yang pertama-tama pastinya adalah kalian harus tentuin level bahasa kalian dan target kalian, dan karena itu juga akan menentukan apa saja contoh teks yang dikehendaki buat kalian untuk mengerti. Misal contohnya untuk A1 atau A2, kalian akan diminta untuk mengerti percakapan pendek mengenai informasi umum. Contohnya kalau kamu misalnya pergi ke tempat umum terus kamu mau minta informasi, bagaimana cara meminta informasi itu, terus bagaimana caranya kamu bisa ngerti soal apa yang disampaikan oleh orang-orang. Sama juga adalah contohnya mengenai pengumuman. Tapi untuk mulai tingkat B1 dan B2 ini sudah mulai masuk ke tingkat yang lebih dalam, di mana kalian udah harus bisa mengerti antara lain contoh diskusi, contoh informasi yang lebih panjang daripada A1 atau A2, dan juga mendengarkan contoh percakapan yang oleh orang-orang, dan juga guided tour atau informasi yang sangat panjang. Dan apalagi kalau di level B2 kalian harus bisa mengerti informasi mengenai suatu tema secara mendalam. Nggak peduli apakah itu tema yang kalian suka atau kalian nggak suka, itu tetap harus kalian lahap. Oleh karena itu, ini adalah kira-kira pedoman yang bisa kalian pegang bagaimana target level bahasa kalian dan apa saja yang harus kalian kuasai. Nah, sekarang memang ini adalah pedoman dan kalian memang punya target yang tinggi. Tapi bukan berarti bahwa kalian itu semua harus terus-terus jor-joran sampai di tahap akhir. Melainkan kalian harus, kalau apalagi mulai dari kecil-kecil, kalian harus mulai terlebih dahulu dari mengerti informasi yang singkat, agar motivasi kalian untuk belajar bahasa Jerman itu semakin meningkat. Karena belajar bahasa itu sama seperti naik tangga. Untuk menguasai level B1 atau B2, kalian harus menguasai level A1 atau A2 terlebih dahulu. Nggak bisa dilengkapin. Tips kedua adalah cari penutur asli. Dan penutur asli dalam artian ini bukan berarti bahwa kalian tuh harus cari native speaker atau orang Jerman yang kebetulan tinggal di kota kalian atau di desa kalian atau di Indonesia. Karena ya saya tahu ini memang adalah situasi optimal kalau kalian memang udah berada di Jerman, tapi pastinya di Indonesia itu bukan situasi yang ideal. Oleh karena itu, tipsnya adalah kalian bisa minimal dengerin percakapan dari orang yang memang native bahasa Jerman dari berbagai media. Seperti contohnya dari radio, dari podcast, dari radio, dari televisi, atau dari e-book. Pokoknya sumber di mana ada orang berbicara sesuai dengan aksen atau dalam bahasa Jerman, dan itu kalian harus lahap bulat-bulat. Ini sangat optimal, dan menurut aku ini adalah ide yang lumayan bagus agar kalian sebelum nyampe ke Jerman itu kalian tidak harus langsung gagap. Melainkan kalian minimal udah familiar dengan bagaimana sih cara orang ngomong bahasa Jerman, bagaimana suatu kata itu diucapkan, dan kalian lebih baik lagi kalau kalian bisa menirukan sesuai dengan yang diperdengarkan pada media tersebut. Ini memang adalah hal yang aku pernah sempat lakukan di Indonesia sebelum nyampe ke Jerman. Karena memang di Indonesia aku nggak punya akses ke native speaker sama sekali. Oleh karena itu, satu-satunya media yang aku gunakan adalah dari media elektronik. Dan memang pas aku nyampe di Jerman itu aku masih ada gagap-gagap sedikit. Tapi minimal aku bisa mengerti apa yang orang itu ngomong dan aku juga bisa ikutin. Daripada kalian memilih untuk nyampe ke Jerman dan langsung nyemplung tapi kalian nggak tahu apa-apa, itu malah akan bikin masa adaptasi kalian itu jauh lebih lama dari yang kalian inginkan, dan kalian nggak akan bisa berintegrasi dengan orang-orang asli Jerman yang berada di sini.
Nah, tips ketiga adalah kalian harus belajar mendengarkan sesering mungkin. Sama seperti misalnya kalian dari kecil sampai gede di sekolah dengan bahasa Indonesia. Atau di keluarga, bareng orang tua, bareng kakek nenek, kalian ngomong dengan bahasa daerah, dan akibatnya kalian lancar saat dewasa. Begitupun juga berlaku saat kalian belajar bahasa asing. Intinya adalah kalian harus imersif. Kalian harus sesering mungkin setting lingkungan kalian supaya ada jam-jam tertentu di mana kalian hanya mendengarkan atau berbicara atau hanya melakukan segala sesuatunya hanya dengan bahasa Jerman. Jadi sisakan misalnya 1 jam dan 1 hari atau 1 hari dan 1 minggu di mana apa yang kalian lakukan itu hanya ada dalam bahasa Jerman. Jadi nggak ada drama Korea atau drama Korea, kalian silakan dengerin dubbingnya ke bahasa Jerman, lalu juga subtitlenya itu dalam bahasa Jerman. Dan kalian bisa konsumsi semua media itu dalam bahasa Jerman, tidak dalam bahasa Inggris ataupun juga dalam bahasa Indonesia. Nah, satu tip yang bisa aku ngomong juga adalah kalau kalian misalnya ingin menikmati film atau seri TV dalam bahasa Jerman, maka tips aku adalah kalian harus cari yang dubbing atau pengisi suaranya itu dalam bahasa Jerman. Mau serinya dari Korea, mau dari Inggris, mau dari Prancis, mau dari Indonesia, harus dalam bahasa Jerman. Biar kalian familiar dengan logat atau kata dakwaan Jerman. Lalu nyalakan juga subtitlenya, meskipun subtitle tuh nggak selalu sinkron dengan apa yang diucapkan, tapi minimal kalian tuh bisa mendapatkan ide mengenai apa aja yang sedang dibicarakan di situ, dan juga ada beberapa dan juga kebanyakan kata memang ngepas sesuai dengan yang diucapkan di situ. Nah, kalau memang kalian merasa ini udah kalian pahami, maka kalian bisa silakan matikan subtitlenya sehingga yang tersisa hanya sulih suaranya. Dan kalian kalau misalnya udah bisa mengerti, ya berarti bagus. Kalian bisa silakan pindah ke episode lain atau pindah ke seri lainnya. Dan aku lupa, pilih subtitlenya juga harus bahasa Jerman. Nggak boleh bahasa Inggris, nggak boleh bahasa Indonesia. Karena kalau seperti itu, ya ada juga kalian akan keenakan baca subtitle daripada menyimak isi apa yang diperdengarkan dalam bahasa Jerman. Jadi, mau nggak mau itu harus kalian gunakan metode imersif seperti ini biar kalian familiar dengan suara-suara bahasa Jerman, bagaimana sebuah kata itu diucapkan, dan juga bagaimana intonasi kalimatnya. Ini akan terutama sangat penting apalagi kalau kalian nanti misalnya mau sprechen, karena intonasi dan juga pengucapan kata-kata itu juga masuk dalam kriteria penilaian kalian. Lalu tips keempat adalah kalian belajar untuk mendengarkan secara aktif. Yang biasa kita lakukan pastinya kalau misalnya mungkin kita lagi dengerin musik sambil ngerjain sesuatu atau sambil nyetir mobil dan lain-lain, itu yang disebut dengan mendengarkan secara pasif. Mendengarkan secara pasif dalam artian bahwa kalian dengerin tapi kalian memang nggak bermaksud untuk kayak menyerap informasi secara keseluruhan. Dan memang ini adalah awal yang bagus yang bisa kalian lakukan kalau kalian memang lagi gak sempat waktunya, atau kalian bisa atau memang kalian lagi sibuk, atau memang kalian lagi bukan dalam suasana yang ingin belajar. Tapi saran aku adalah kalian bisa mungkin coba gunakan disebut dengan mendengar secara aktif. Jadi mendengar secara aktif itu maksudnya adalah selain kalian emang duduk di situ, duduk suatu tempat dan kalian nyalain media atau radio, memang tujuan di sana tuh hanya untuk dengerin. Kalian catat kata-kata baru yang ada di situ, kalian rekod pengucapannya, terus kalian juga tiru intonasi bagaimana itu sebut diucapkan. Dan ini menurut aku ada cara yang sangat baik agar penguasaan bahasa kalian paripurna. Karena tidak hanya mendengarkan yang akan diasah juga, melainkan kalian akan belajar skill-skill lain, seperti contohnya menulis suatu kesimpulan. Lalu juga kalian bisa belajar untuk berbicara, dalam artian kalian mencoba untuk contoh yang membalas sesuatu atau menanggapi atau sekedar meniru aja juga udah bagus. Menurut aku ini sangat penting, apalagi kalau misalnya memang tujuan kalian ke Jerman itu antara lain untuk FSJ. Kalau misalnya kalian harus datang ke seminar yang diadakan mungkin sebulan sekali, atau Ausbildung kalau kalian harus disuruh untuk dilakukan sesuatu sesuai dengan yang diminta oleh instruktur kalian, atau misalnya pas kuliah di mana dosen akan suruh menjelaskan sesuatu dan kalian diminta untuk menulis. Di situ kemampuan mendengarkan kalian sekaligus kemampuan menulis kalian juga akan diuji. Bagaimana cara kalian pas mendengarkan sambil menulis itu, kalian nggak hanya menulis sesuai dengan kata per kata yang diucapkan oleh siapapun yang kalian hadapi,
Tapi kalian juga harus bisa menarik kesimpulan, membuat catatan secara pendek, dan bagaimana cara kalian agar bisa catatan tersebut bisa dibaca kembali dan kalian juga bisa mengerti. Itu adalah tantangan yang sesungguhnya. Dan oleh karena itu, saran aku adalah sebanyak mungkin gunakan active listening atau pendengaran secara aktif ini. Dan tips kelima adalah kombinasikan juga dengan berbicara. Nah, dan kombinasi berbicara ini bisa kalian gunakan dengan metode seperti contohnya tandem partner. Dan tandem partner ini nggak harus hanya dengan orang Jerman yang native ngomong bahasa Jerman, melainkan juga dengan orang Indonesia yang juga kebetulan belajar bahasa Jerman. Ini menurut aku juga lumayan penting karena di ujian Sprechen terutama, itu tidak hanya kalian yang akan selalu bicara, melainkan kalian terutama akan dipasangkan dengan satu rekan, dan di situ kalian diminta untuk mendengarkan apa yang mereka tanya, atau mendengarkan apa yang mereka presentasikan, dan kalian juga akan diminta untuk menanggapinya atau menjawabnya. Kalau misalnya di sini kemampuan hören kalian itu tidak bagus, maka jawaban yang disampaikan itu juga tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan itu juga akan sangat mempengaruhi nilai Sprechen kalian. Oleh karena itu, belajar mendengarkan dulu, baru kalian belajar berbicara. Dan oke, kembali lagi soal tandem partner ini, aku sarankan usahakan buat kalian untuk mencobanya sesering mungkin. Karena ini juga adalah metode yang menurut aku lumayan interaktif dibandingkan dengan kalian tuh hanya mendengarkan, dan biasanya kalau komunikasi mendengarkan itu hanya satu arah. Sedangkan yang di sini adalah kalian juga melakukan komunikasi dua arah. Mereka mendengar, mereka ngomong, kamu dengar. Terus kamu ngomong, mereka dengar, dan seperti itu dan seterusnya. Dan itu menurut aku adalah ide yang lumayan bagus agar kemampuan bahasa Jerman kalian bisa juga semakin meningkat. Oke, dan sekian adalah video aku untuk kalian ini mulai mendengarkan, dan di video selanjutnya kita akan cari tahu bagaimana cara kita bisa belajar bahasa Jerman yang efektif dengan cara menulis. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya aku, Hertoni, agar kalian tidak ketinggalan video tersebut, dan jangan lupa untuk nyalakan belnya biar kalian gak ketinggalan video yang aku sebutin itu untuk video berikutnya. Akhir kata aku Hertoni undur diri, makasih udah nonton video ini. Tschüss.